Baik, selamat malam Pak dosen dan teman-teman semua. Saya Jessica Sonia Sakarias, NIM 2023111609, kelas AU. Di sini saya akan mempresentasikan terkait change management. Pertama-tama, apa itu change management? Change management adalah pendekatan sistematis untuk mengelola perubahan dalam organisasi guna mencapai hasil yang diinginkan dan meminimalisir gangguan. Tujuan utama dari change management sendiri itu adalah adaptasi terhadap perubahan, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, juga dapat meningkatkan penerimaan karyawan terhadap inovasi. Di sini saya menjabarkan terkait change management menurut para ahli. Di sini yang pertama ada Prosci di tahun 2009. Change management adalah penerapan proses yang terstruktur dan sebagai alat bantu untuk memimpin sisi manusia dalam perubahan guna mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua ada Kotter di tahun 1996. Menurutnya, change management mengacu pada metode dan cara perusahaan untuk menggambarkan dan mengimplementasikan perubahan dalam proses internal maupun eksternal. Yang ketiga, Hyatt dan Cressy di tahun 2003. Menurutnya, change management adalah sekumpulan alat, proses, keterampilan, dan prinsip untuk mengelola sisi manusia dari perubahan guna menghasilkan hasil bisnis yang diharapkan. Yang keempat ada Burns di tahun 2004. Change management adalah proses pembaruan secara terus-menerus terhadap arah, struktur, dan kapabilitas organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan eksternal dan internal yang terus berubah. Komponen dari change management yang pertama adalah people atau manusia. Di sini mengelola perubahan perilaku dan budaya organisasi. Ada proses. Yang kedua ada proses, yaitu merancang ulang proses kerja agar sesuai dengan perubahan. Yang ketiga teknologi, yaitu implementasi atau pembaruan sistem dan infrastruktur. Dan yang keempat adalah structure, yaitu penyesuaian organisasi agar selaras dengan strategi baru. Langkah-langkah dari change management yaitu yang pertama, mengenali kebutuhan perubahan, yang kedua menentukan tujuan dari perubahan, yang ketiga merencanakan dan menyosialisasikan perubahan, yang keempat melakukan pelatihan dan pendampingan, yang kelima mengevaluasi hasil dan memberikan umpan balik. Pada dasarnya ketika suatu perusahaan sudah akan menerapkan change management, tentu saja perusahaan itu mungkin menemukan beberapa hal yang berjalan terlalu lambat atau tidak sesuai dengan target atau keinginan perusahaan, sehingga di sini perusahaan perlu berbenah atau berinovasi untuk mengubah langkah-langkah atau proses. Sehingga di sini change management itu dilakukan untuk bisa memaksimalkan lagi pekerjaan karyawan-karyawannya dan menghasilkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Di sini saya mengambil studi kasus khususnya di unit saya ditempatkan dan khususnya pada bidang pertanahan. Di sini saya akan membahas kasus terkait transformasi digital, pengajuan pembayaran, pembebasan lahan di bidang pertanahan PLN UPP Maluku. Di sini latar belakang yaitu sebelum tahun 2023 proses pengajuan pembayaran untuk kegiatan pembebasan lahan dan keperluan pertanahan di PLN UPP Maluku masih dilakukan secara manual. Pengajuan dokumen tagihan dilakukan dalam bentuk fisik seperti surat permohonan pembayaran, dokumen pendukung seperti berita acara, surat keterangan dari desa atau surat kepemilikan tanah dan lain-lain. Yang ketiga, tanda tangan yang berjenjang secara fisik. Proses ini tentu saja memakan waktu yang lama, terutama untuk validasi dokumen, juga dokumen asli yang harus dibawa ke kantor induk, terus proses verifikasi yang berjenjang, ketiga koordinasi antar vendor, staf pertanahan, dan bagian keuangan. Permasalahan yang sebelum menggunakan VIP atau phishing portal, di sini yang pertama adalah lambatnya proses pengajuan dan verifikasi pembayaran. Yang kedua, risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Yang ketiga, keterbatasan transportasi dan tracking status pengajuan. Yang keempat, tergantung pada keberadaan fisik staf untuk tanda tangan. Berikut implementasi vendor invoicing portal atau VIP. Di sini mulai pertengahan tahun 2023 PLN UPP Maluku mulai menerapkan vendor invoicing portal VIP sebagai platform digital untuk pengajuan pembayaran oleh vendor dan staf internal. Perubahan signifikan yang terjadi
Perubahan signifikan yang terjadi yaitu pengajuan tagihan dilakukan langsung oleh vendor secara online melalui portal VIP. Yang kedua, dokumen diunggah dalam bentuk digital, PDF atau scan legal sehingga tidak perlu lagi mengirimkan fisik. Yang ketiga, proses verifikasi dan persetujuan dilakukan melalui workflow digital. Yang keempat, tersedia fitur tracking status tagihan secara real time atau di dashboard VIP tersebut. Berikut hasil implementasi VIP di bidang pertanahan, yaitu aspek di sini saya ada mengambil 5 aspek, yaitu aspek waktu proses, tracking, transparansi, dokumen, dan audit trail. Jadi di sini sebelum VIP waktu prosesnya itu bisa memakan 7 sampai 14 hari, bahkan bisa lebih lama daripada itu setelah kegiatan penyampaian nilai di desa, karena itu pun waktu 7 sampai 14 hari itu pembayarannya kuota pembayarannya itu sedikit. Tapi jika kuota pembayarannya sangat besar bisa lebih lama daripada itu. Tapi sesudah VIP bisa dibuat lebih cepat, bisa 2 sampai 5 hari dari proses pengajuannya. Tracking itu sebelum VIP mungkin bisa lewat manual atau kita bisa mengecek langsung ke staff. Sesudah VIP itu real time, bisa kita langsung cek di dashboard VIP. Yang ketiga, transparansi itu rendah sebelum VIP, sudah VIP tinggi karena bisa diakses semua level user. Dokumen sebelum VIP itu bisa fisik, bisa rentan rusak dan hilang. Sudah VIP digital, tersimpan secara otomatis, dan pada saat dibutuhkan mungkin kita bisa langsung mendapat dokumen yang kita cari gitu. Audit trailnya tidak terekam otomatis, sesudah VIP terdokumentasi secara digital. Kesimpulan yang saya ambil di sini, change management sangat penting untuk memastikan perubahan berjalan sukses. Yang kedua, butuh pendekatan yang terstruktur dan melibatkan semua pihak. Yang ketiga, change management dapat menjadi titik evaluasi yang baik untuk sebuah perusahaan yang ingin berkembang. Baik, sekian dan terima kasih. Jika ada masukan, kritik, dan saran, saya persilakan. Terima kasih.